Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Regi Udara Tama. Hari ini saya akan mereview sebuah produk yang unik ya. Ini adalah wireless transceiver UHF. Jadi, alat ini mampu mengubah mic yang kabel bisa menjadi mic wireless. Nah, keren kan? Syaratnya dari mic kabel yang harus digunakan yaitu mic dynamic ya. Dan juga mempunyai konektor XLR seperti ini. Nah, ini adalah konektor yang umum digunakan di mic yang kabel. Nah, mic kabel sendiri mempunyai kelemahan ya. Yang pertama itu terbatas dari ukurannya ya, ukuran panjang. Jadi, jika teman-teman mempunyai mic yang kabelnya itu 3 meter, maka untuk mempergunakannya melebihi sejauh 3 meter itu tidak akan bisa ya. Sedangkan untuk mic wireless akan lebih leluasa ya, karena di sini dia bisa mencapai range tertentu ya. Nah, kalau di produk yang ini ada di 90 kaki ya maksimalnya. Lalu kelemahan berikutnya, mic yang kabel itu banyak permasalahannya ya. Contoh saja, jika kabelnya itu digigit tikus ya, maka akan menghasilkan suaranya itu akan terjadi noise, ataupun bisa jadi mic tersebut tidak akan nyambung ya. Dan juga karena ada solderan ya, maka akan rawan rusaknya. Sedangkan kalau mic yang wireless itu masalahnya biasanya pada baterai ya. Jika baterainya sudah habis, maka bisa dicas lagi atau ganti baterai. Untuk perawatannya juga sangat mudah ya. Ya, bagaimana review produk ini? Kita saksikan di segmen selanjutnya. Kotaknya yaitu seperti ini ya. Ini depannya. Jadi tampilannya alat ini terdiri dari satu receiver dan juga dua transmitter. Oke, ini hanya ilustrasi saja ya. Jadi ini adalah mic yang sudah dipasangkan transceiver ini ya. Dan ini adalah receivernya yang menerima sinyal. Oke, untuk di kanannya ada barcode. Ada keterangan singkatnya ya. Cuma ini tertutup sama stiker barcode ya. Kita buka saja coba ya. Nah, jadi transmitter ini dia dipasangkan di dynamic microphone atau ke DI atau XLR output gear. Jadi yang mempunyai audio signal ya. Seperti misalnya gitar ya, itu bisa dipasangkan. Lalu receiver ini bisa dipasangkan di live sound mixer. Lalu ke portable PA system. PA ini adalah power amplifier. Lalu bisa juga ke recorder ya, baik itu sound card maupun mixer juga ya. Oke, ini ada tulisannya di sebelah sini, wireless transceiver. Ini adalah jenisnya ya. Jadi ada varian yang satu mic dan satu receiver, ada juga yang dua mic dan satu receiver. Semuanya ini gelombangnya UHF ya. Oke, bagian belakangnya seperti ini. Sama ya keterangannya. Di sini adalah spesifikasinya. Simultaneous broadcast over 10 channel ya. Kurang dari 3 milisecond latensi. Dan di atas 5 jam pemakaian baterainya.
Ya, lalu di sini working range eh, kapasitas jauhnya ya, itu 90 feet atau 90 kaki. Oke, lalu kita buka saja. Cara bukanya dari sini. Buka. Nah, kita dapat pertama itu adalah kertas penggunaan ya. Ini dalam bahasa macam-macam ya manualnya ya. Ada yang bahasa Inggris, Belanda, Spanyol, Prancis, bahasa Cina, Italia, Korea, Arab ya. Ya, banyak nih bahasanya. Tapi di sini bahasa dari manual ini yaitu bahasa Inggris. Ada keterangan-keterangannya ya. Jadi di receiver ini dia menggunakan koneksi jack audio 6,3 ya, 6,5 biasanya, 6,5 mm. Oke, kita lihat ada apa saja. Kita dikasih kabel casan ya, kabel Type C di sini ya, Type A ke Type C. Ini ada 2 buah ya, pendek saja kabelnya. Lalu di sini adalah receivernya ya. Ya ini tulisannya UHF receiver. Channelnya dia 168. Ada di 538 MHz. Oke. Berikutnya adalah transmitternya. Transmitternya di sini ada 2 ya. Dengan koneksinya itu XLR female. Lalu ya tombolnya ini hanya satu ya di masing-masing transmitter. Ini hanya tombol power saja. Ada juga varian yang ada tombol volumenya ya, volume plus dan minus. Nah sayangnya saya nggak dapat yang variasi itu. Cuman saya memesan yang variasi yang ada volumenya, tapi barangnya habis ya, jadi tinggal yang ada satu tombol seperti ini. Lalu di bagian bawah ada soket untuk ngecas ya. Ini koneksinya adalah Type C dengan voltase di 5 volt. 5 volt DC ya, ada tulisan di sini. Kita nyalakan saja dengan menekan tombol powernya ini. Agak lama ya. Nah, ini terlihat cahaya birunya berkelap-kelip ya. Ntar saya redupkan dulu cahaya. Nih, kelap-kelip di sini artinya koneksinya belum terhubung ya ke receiver. Untuk menyalakannya ini ditahan, tekan. Nah, tadi kedip-kedip ya. Nah, sekarang sudah uh, tidak berkedip-kedip. Jadi ini tandanya sudah tersambung ya. Oke, ini saya akan coba matikan satu. Nah, ini berkedip-kedip. Tuh, biru dan hijau. Artinya bahwa yang tersambung itu hanya satu ya. Kalau dimatikan dua-duanya, ya sama ya berkedip-kedip. Nyalakan lagi. Ya, kalau nyala dua-duanya ini tidak berkedip-kedip. Ya, sesimpel itu. Jadi ini tinggal dipasangkan saja ke mic ya, mic yang biasa. Nah, di sini saya menggunakan mic dynamic ya. Ya, ini mic murah. Kabel bawaannya kalau nggak salah di 3 meter. Nah, cara menyambungkannya tinggal dipasangkan saja soket yang
XLR female ke XLR male. Sini. Ya. Udah ya. Jadi untuk pemasangannya sangat mudah dan untuk membukanya juga ini ada tombol seperti ini. Ini untuk penguncinya ya. Lalu tinggal ditarik saja. Ya, sesimpel ini. Bagaimana untuk peralatan lainnya ya? Misalnya teman-teman punya gitar listrik, itu tinggal dipasangkan saja dengan konverternya ya, seperti ini. Ini nanti saya akan demonstrasikan. Untuk pemasangannya juga mudah ya. Kalau bisa ya yang bentuknya L seperti ini. Nah, tinggal dipasangkan saja. Oke, ini sudah bisa untuk dipakai di gitar. Atau kalau colokannya itu tidak ada yang L seperti ini ya, bisa menggunakan yang lurus. Nah, ini dari Crest, merek Crest ya. Converter dari XLR ke jack Canon 6,5 mm. Berikutnya saya akan menyambungkannya ke sound card saya ya. Ya, oke. Untuk pengujiannya kali ini, saya akan menggunakan sound card Focusrite. Ini dari Focusrite Scarlett 2i2. Nah, di mana untuk receivernya ini akan saya tempatkan di channel 1 ya. Di channel 1. Untuk monitoringnya, saya menggunakan headphone dari Rexus. Lalu untuk koneksi ke handphonenya, saya menggunakan kabel USB Type-C to Type-C. Nah, di belakang sini ya. Ini dipasangkan pada handphone yang saya gunakan untuk merekam. Cek ya, untuk pengaturannya di sini saya mematikan fitur instrumen ya. Jadi pengaturan di Focusrite-nya di channel 1 itu instrumennya dimatikan ya. Sedangkan untuk fitur air-nya itu dinyalakan. Ini kalau fitur air-nya dimatikan seperti ini. Cek. Ya, jadi ada tambahan sedikit gain ya kalau untuk di sini. Oke, saya kencangkan volumenya ya, atau gain dari channel 1 seperti ini. Oke, lalu untuk berikutnya saya sambungkan untuk yang transmitter yang kedua ini ke gitar bass yang ada di belakang. Ya, itu untuk bass saya sekarang sudah jadi wireless ya. Ini di sini bisa dilihat. Sekarang saya akan mainkan satu lick. Oke, sekarang
mematikan preamp internal dari bass saya. Jadi ini modenya mode pasif ya, pickup pasif. Ya, itu dia soundnya ya. Kalau secara kualitas sih masih kurang ya, jadi masih terdengar noise. Saya nggak tahu apakah pengaruh dari mikrofonnya ya, karena ini mikrofon murah ya. Saya belinya hanya di harga 45.000 ya. Mungkin kalau mikrofonnya itu yang bagus, maka akan menghasilkan suara yang lebih bersih kali ya. Berikutnya saya akan mencoba mic condenser dari TAF Studio. Ini dia kodenya adalah BM8000 ya. Jadi ini akan saya ganti ya mikrofonnya dengan menggunakan mic condenser. Apakah bisa digunakan atau tidak ya? Cek, 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 cek. Ya, ternyata bisa ya, bisa digunakan di mic condenser. Kira-kira soundnya seperti ini suaranya ya. Oke, ini saya perbesar saja. Cek, 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 1, 2, 3. Ya, beginilah sound dari mikrofon kondenser ya. Ya, saya akan bandingkan dengan uh, mic dynamic ya. Cek-cek, ini dia sound dari mic dynamic. Cek, 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 ini dia sound dari mic condenser. Ternyata bisa digunakan ya, walaupun tidak ada power phantom power ya, 48 volt. Jadi untuk mic condenser ini bisa berfungsi. Jadi dari sini saya menghubungkan wireless transmitter ini ke efek dulu ya. Ini input ke gitar, dari gitar ya ke efek. Ini pakai receivernya. Lalu setelah itu dihubungkan dari efek ke sound card. Nah ini ya yang ada di atas seperti ini. Itu dia ya. Oke, keanehannya di mana? Keanehannya ada di tiba-tiba pitch bass saya itu jadi lebih tinggi setengah. Saya akan bunyikan kelima senarnya ya. Ya, jadi ini nadanya naik semua nih. Oke, sebagai pembandingnya saya akan ubah ke input dengan menggunakan kabel.
naik sedikit, bahkan kadang-kadang bisa sampai setengah nada ya. Ya, begitulah. Tadi saya sudah mencoba mengetes wireless transmitter ini ya ke berbagai perangkat ya, dari mulai dynamic microphone, lalu mic condenser, dan juga terakhir adalah bass saya. Ya, ada keanehan tadi setelah saya sambungkan ya ke bass, lalu dicek ke tuner ya, itu ada peningkatan pitch di sana ya. Nah, ini akan berakibat ya kurang bagus ya, karena apalagi kalau rekaman ya, pada saat ngulik lagu saja, saya sudah merasa pitch-nya dari bahasa ini jadi berubah gitu ya, jadi naik pitch-nya. Nah, apalagi untuk recording, tapi kalau menggunakan kabel itu tidak ada masalah ya. Jadi pitch-nya sudah standar begitu. Ya, ini mungkin adalah kekurangan dari alat ini ya. Untuk rekaman saya tidak merekomendasikannya ya, karena bisa berakibat ya pitch-nya itu akan berubah begitu ya, jadi naik setengah nada. Nah, eh, bagaimana kalau untuk keperluan MC ya? Kalau MC biasa ya eh, tidak ada masalah ya, ya karena tidak mengharuskan untuk eh, menghasilkan nada yang tepat gitu ya. Jadi ini sangat kurang cocok dengan rekaman ataupun karaokean gitu ya. Tapi kalau karaokenya itu hanya untuk ya senang-senang saja ya, jadi tidak untuk direkam, maka mungkin tidak ada masalah ya. Ya, itu tadi kekurangannya dari wireless transmitter ya. Mungkin karena harganya juga ini murah ya, hanya di 100 ribuan. Eh, maka kalau untuk keperluan recording lebih baik menggunakan eh, wireless system yang lebih proper ya, yang lebih mahal. Nah, itu akan jauh lebih baik ya, jauh lebih bagus hasil rekamannya daripada yang murah seperti ini. Nah, sampai sekarang juga ini saya masih mendapatkan soundnya itu tidak bersih ya, jadi ada seperti gangguan ini ya, transmisi gitu. Jadi kalau untuk rekaman ya sebaiknya menggunakan kabel saja. Ya, itulah tadi ya review dari saya, kelebihan dan kekurangan dari wireless transceiver ini. Ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.